Nama saya Brian Heriskia Umbo, umur 13 tahun. Kathleen Emily Natalie Pandegirot, umur saya 13 tahun. Abraham Haniel Sevior Tandayu, umur 18 tahun. Gloria Keisha Rumondor, dan umur saya 19 tahun. Saya Faren O'Neil Christopher Umbo, umur 18 tahun. Sekolah di SMP Katolik Santa Monica, kelas 3 SMP. Ini udah semester 7, terus kuliahnya di UBM Jakarta. Saya berkuliah di Politeknik Negeri Manado, semester 3, Manajemen Perhotelan D4. Sekolah di SMP Pax Christi Manado, kelas 3 SMP. Kesibukan saat ini persiapan untuk masuk perguruan tinggi. Adalah God Faith. God Faith. God Faith. God Faith. God Faith. Faith and Action. Faith in Action. Faith in Action. Faith in Action, karena jika kita beriman dan disertai dengan perbuatan kita, itu akan membuat kita lebih percaya dan lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan tidak akan sia-sia. Faith and Action. Yes. Ada dong. Ya, saya mendapatkan firman. Yes. Ya, Have faith in action, karena jika kita beriman dan disertai dengan perbuatan kita, itu akan membuat kita lebih percaya dan lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan tidak akan sia-sia. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka sia-sialah iman yang didirikannya itu. iman kita harus selaras dengan perbuatan kita. Kita harus sejalan iman kita itu sama perbuatan. Karena nggak mungkin kita beriman tapi nggak ada buahnya gitu. Iman bukanlah iman jika tidak disertai dengan perbuatan dan tindakan. Ibrani 11 ayat 3. Jadi dalam ayat ini yang aku dapat adalah iman yang membuat kita sadar bahwa Tuhan yang berkuasa atas seluruh hidup kita, atas segala ciptaannya. So everything possible for God. Di dalam Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka hakikatnya adalah mati. Adalah Ibrani 11 ayat. Butuh alasannya karena kita anak muda sekarang hidup dengan tersedianya alat elektronik, setiap generasi muda sekarang membutuhkan iman supaya iman kita tetap bertumbuh dalam kasih Tuhan dan selalu diberkati dalam Dia. Yes, alasannya ketika kita hidup di dalam iman dan kita percaya kepada Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi kendala kita, menjadi masalah kita akan tetap teguh berpegang kepada iman kita akan Tuhan. Ya, kita sangat membutuhkan iman. Alasannya kenapa? Karena tanpa iman, apapun yang kita perbuat tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Dan karena iman, kita dibenarkan dan bisa disebut orang percaya. Ya, jadi kita harus hidup di dalam iman karena banyak banget tantangan, banyak banget godaan sebagai anak muda, apalagi di umur-umur kita ini yang TYC. Jadi kalau kita nggak punya iman, kalau iman kita itu nggak berakar, kita itu bakal susah banget buat menghadapi tantangan yang begitu banyak, pencobaan yang ada di usia muda itu banyak banget gitu. Jadi kita butuh iman sebagai pedoman hidup kita. Ya, alasannya kenapa? Karena dengan iman kita diselamatkan dan karena iman juga kita berkenan kepada Allah. Jadi beberapa waktu yang lalu di tengah online school ini saya mendapatkan banyak tugas dari guru dan sempat membuat saya berpikir kenapa tugas ini sangat banyak, dan singkat cerita ketika saya sudah selesai membuat tugas tersebut, banyak teman-teman lain yang mulai chat, mulai WA, mulai tanya bagaimana cara membuat tugas ini, bahkan meminta jawaban. Saya pun sempat berpikir kenapa mereka tidak berusaha sendiri, sedangkan saya berusaha sendiri untuk mencari mengerti dalam tugas itu. Kemudian saya terpikir itu untuk menyebarkan kasih kepada sesama.
Dan itu pun yang membuat saya sadar bahwa saya mau menyebarkan kasih, berbuat baik kepada teman-teman dengan cara saya mau menjelaskan kepada mereka bagaimana cara membuat tugas tersebut sehingga mereka bisa mengerti dan bisa menjawab tugas tersebut dengan baik. Jadi waktu awal saya pelayanan itu masih ada rasa ragu di dalam hati. Tapi karena dukungan setiap teman-teman semua dan juga support orang tua, ya saya bisa bertumbuh dan bisa melayani Tuhan dengan sekarang. Ketika saya SMA, pergaulan saya bisa dibilang termasuk pergaulan yang tidak baik. Namun, apa yang membuat saya bisa bertahan dan bisa jadi seperti ini sekarang ini adalah iman saya kepada Tuhan Yesus yang selalu mengingatkan saya, menolong saya dan memberikan saya hikmat untuk tidak menjadi seperti teman-teman yang lain yang bisa dibilang tidak bisa diteladani. Maka dari itu, saya sangat bersyukur atas iman yang Tuhan karuniakan bagi saya, sehingga saya bisa menjadi sesuai dengan rencana yang Tuhan mau dalam hidup saya. Jadi beberapa waktu lalu, sebelum pandemi COVID di Indonesia melunjak, jadi di Jakarta itu udah desas-desus buat lockdown. Jadi aku sendiri kayak mikir, Tuhan ini gimana? Jakarta udah mau lockdown, sedangkan aku pengennya pulang, mending bareng keluarga gitu. Kalau misalkan mau lockdown bareng keluarga. Terus aku doa, aku minta ke Tuhan, Tuhan aku mau pulang. Dan singkat ceritanya, aku pulang dan itu pas banget 3 hari sebelum Jakarta lockdown dan penerbangan di Indonesia secara nasional itu ditutup. Jadi pada waktu tahun 2016, saya mempunyai sakit yang langka, bisa dibilang cukup parah. Saya harus ikut proses penyembuhan selama 6 bulan. Orang tua saya sudah berusaha untuk membuat saya pulih kembali. Tetapi pada suatu hari dengan iman saya berdoa kepada Tuhan. Saya berkata, saya sembuh hari ini. Dengan bilur-bilur Yesus yang mengalir dalam diri saya disembuhkan, saya dipulihkan seperti baru. Dengan iman saya diselamatkan. Sakit saya hilang total dan jangka waktu yang hanya beberapa bulan sesudah sakit. Sejak saat itu saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Dengan berdoa dengan sungguh-sungguh, mencari Dia dengan sepenuh hati, dan dengan iman yang ada dalam diri saya dipulihkan kembali. Jadikan suatu kewajiban di mana setiap hari kita harus sungguh-sungguh mencari Dia, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jadikan Alkitab sebagai contoh hidup kita, berdoa, memuji, meninggikan nama Tuhan, dan melakukan perintahnya tepat seperti yang Dia katakan. Dengan demikian kita tidak perlu takut akan hari-hari yang akan datang dengan janji-janji Tuhan dalam hidup kita, sebab Dia beserta kita dan melindungi kita. Mazmur 18 ayat 31. I am Farhan, God faith, and this is my testimony. God bless you. God bless you all. I'm I am Brian, Gloria, and this is my testimony. God faith. God faith. Oke guys, jadi kita sudah mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita tadi bagaimana perjalanan iman mereka bersama Tuhan Yesus. And as we know, selama 3 minggu ini kita juga banyak berbicara tentang iman, banyak kita membahas tentang iman. Semoga kita nggak hanya mendengar saja, nggak hanya menjadi seorang pendengar, tapi kita pun menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, amin. Karena iman tanpa perbuatan itu adalah nothing, itu sia-sia. So apapun yang saat ini kita alami, tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetap perkuat iman kita dalam Tuhan, and let's do something gitu, agar supaya setiap perbuatan kita dapat berbuah dan dapat memberkati banyak orang, amin. So now we're gonna worship God together. Let's prepare our heart, let's prepare our mind, and let's focus to Jesus and we worship Him today. You can
lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan.